akan menjadi nyanyi Glenn Sandy. Cantik banget kamu, sayang. Makasih, Mama. Loh, Bu, sepertinya ada benang yang lepas. Ya coba saya lihat ya mbaknya. Mana coba ya. Aku terpesona saat kau bicara aku. Ya, robek. Ya. Sobek, Bu. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Dicopot dulu bajunya, nanti dijahit lagi sebentar. Gak apa-apa, sayang. Ya, nggak apa-apa nanti. Iya, Bu. Semua yang kau berikan, it's magic. Astaga, Semua yang Glenn kemana? it's magic. Semua yang kau berikan, Mah, magic. Citra cari Glenn ya. Lagian di bawah berantakan banget. Kau yang terindah. Mahakarya Tuhan menciptakanmu begitu indah. Ya ampun, banyak banget lagi nih barang. Sepertimu Ya ampun. kau Glenn, bicara, aku takut Glenn kamu kemana, Glenn? mendengar Glenn, suaramu. Glenn. Semua yang kau lakukan, it's magic. Kamu jangan nangis dong sayang, ya? Kamu kok jahat sih? Kenapa kamu lebih memilih dia daripada aku? Glenn ngomong sama siapa? Sayang, pernikahan ini tuh cuma sandiwara doang. Sandiwara. Kasih aku waktu deh, 1 bulan atau enggak paling lambat itu 3 bulan deh. Nah, di situ aku nyariin dia. Ya udah deh kita merit, gimana? Kamu seneng kan? janji ya? Iya aku janji. Citra, Citra, sayang, kamu tunggu di sini ya, oke? Citra, tungguin Cit. Ya ampun. Ini kan hari pernikahan aku. Kok baru bangun sih? Aduh. Mama mana ya? Ma? Ma? Mama? Ma? Ma? Mama? Ma? Ma? Ya ampun. Kok TV nggak ada? DVD? Home theater nggak ada. Kok rumahnya kosong sih? Ya ampun. Jangan-jangan ada maling. Mama mana ya? Tolong saya, Pak. Ya ampun, itu suara Mama. Jangan-jangan Mama disandra maling. Ma! Saya nggak mau tahu. Minggu depan, Ibu harus bayar utang Ibu. Kalau tidak, semua barang Ibu kami sita. Utang? Barang-barang disita. Jadi ini debt collector. Uang dari mana, Pak? Kasih saya waktu. Saya juga sedang pusing. Mikirin harus kemana mencari uang untuk pengobatan anak saya. Pengobatan anak? Anak Mama kan cuma Citra, Mah. Ada apa sih, Mah? Saya mohon, Pak. Anak saya sedang koma. Saya tidak mau tahu. Koma? Tolong, Pak. Tolong saya. Saya janji, saya akan bayar utangnya. Tidak bisa. Mah! Mama ini Citra, lihat Citra, Mah!
Kenapa Citra nggak bisa sentuh Mama? Mama lihat Citra, ini Citra. Mama, ini Citra enggak. Mama. Tidak. Good morning, Reza. Hey, Om Alan, Friska, tumben pagi-pagi udah kesini. Sorry nih, lagi... Nggak apa-apa, santai aja. Kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan pesan papa kamu. Kan papa sih udah lama meninggal. Ya, justru itu pesan yang ingin saya sampaikan ini berkaitan dengan warisan yang akan diberikan papa kamu kepada kamu. Ya, Reza. Ini sebelum Pak Hadi meninggal, dia meninggalkan video ini untuk kamu. Halo Reza, ketika kamu nonton rekaman ini, pasti Papa sudah berada di surga. Ya, mudah-mudahan sih Papa masuk surga. Oh iya, by the way anyway Baspi, yang Papa mau bilang sama kamu adalah Papa memutuskan untuk memberi seluruh kekayaan Papa dan perusahaan Papa pada kamu. Kamu jangan senang dulu. Ini semua ada syaratnya. Syaratnya apaan, Pak? Syaratnya, sebelum ulang tahun ke-25, kamu harus sudah menikah. Menikah? Papa bercanda kan? Papa nggak bercanda. Papa serius. Tapi kenapa harus nikah, Pak? Iya dong. Karena Papa tidak mau meninggalkan kekayaan begitu banyak pada kamu di saat kamu masih muda dan belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Reza, Papa tahu saat ini hidup kamu santai, tenang dan tidak mikirkan pekerjaan. Kerja kamu setiap hari cuma jemur badan di kolam renang. Iya kan? Reza, Papa tuh tahu kamu, Reza. Papa juga dulu pernah muda. Dan Papa yakin buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lagi pula Reza, jadi pemimpin itu tidak gampang. Kamu membutuhkan seorang pendamping yang selalu setia, mengingatkan kamu, menasihatin kamu, memberikan kamu semangat. Pendamping seperti almarhumah ibu kamu itu. Ada pepatah yang bilang, di balik setiap pria hebat, pasti di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Oke Reza, Papa mau berenang lagi ya. Bye-bye Reza. Alan, gimana matiin nih rekaman? Oh ya Reza, ini Om sekedar mengingatkan kamu. Tadi kan papa kamu bilang, kalau sampai kamu berumur 25 tahun kamu belum juga menikah, maka semua kekayaan dan harta warisan papa kamu akan disumbangkan ke yayasan sosial. Ya tapi gila aja, Om. Masa gua harus nikah sebelum umur 25? Pacar aja belum punya, mau nikah sama siapa? Dan itu berarti seminggu lagi dong. Sok sama mantan kekasih atau bikin Brahma Kumbara. Brahma Kumbara? Maksud lo? Sayembara. Bentar. Tadi apa lo bilang? Sayembara. Boleh juga tuh. Kaset. Salah satu dari kalian akan menjadi istri. Reza, kamu nggak usah bingung soal wasiat tadi. Kan ada Friska. Dia itu wanita yang cantik, baik, pintar. Kalian itu pasangan
yang cocok. Om Alan, Friska itu kan udah kayak adik saya sendiri. Kalau bukan Friska, siapa lagi? Kamu mau kehilangan warisan kamu? Udahlah Om. Om gak usah pusing-pusing. Saya akan menikah dengan salah satu mantan saya. Halo Vi. Iya, saya ke sana sekarang. Ya. Om, kita udah tunggu di ruang rapat sekarang. Ya. Kamu harus menikah dengan Friska, Reza. Di sini. Maksud ibu di sini apaan? Bu, saya kesini datang untuk melamar si Meme. Ibu ingat saya kan? Saya Reza, Bu. Mantan pacar si Meme. Meme di mana? Meme udah meninggal. Ini abunya. Apa? Sarah. Reza, akhirnya setelah 5 tahun kita bertemu lagi. Kalau sampai lu berani meluk bini gue bikin pekerja lo. Ngerti gak lo? Iya bang, maaf. Kok kamu nggak bilang sih udah punya suami? Tapi kalau kamu mau, aku meminta cerai kok. Nggak usah deh. Daripada gue jadi perkedel. Ayo cepat sana. Iya bang. Please Bel, nikah sama aku ya. Maaf, Za. Aku nggak bisa. Untung aja tuh cewek udah gua ancam duluan. Dia. Sok. Ngomong sama siapa sih lo? Sama tanaman. Atau kata di TV mah, tanaman juga makhluk hidup. Harus diajak ngobrol. Nah, supaya tanaman subur, harus disetelin musik. Tapi kan ini musik dangdut, bukan musik klasik. Lah, kumaha? Untuk zaman, iya mah. Nih, tuh, ini juga udah klasik. Tuh, sok didengar. Mati. Oh, bos. Tumben atuh. Mukanya lecek, seperti kembalian angkot. Gue lagi stres nih, Sep. Sampai sekarang belum dapat calon istri. Waktu tinggal 6 hari lagi. Mau cari di mana coba? Kadang kebo. Ulah tuh. Pan Asep pernah ngomong, buruan atuh buka sayembara. Nah, sayembara milioner mencari istri. Pinter juga lo ya. Iya dong, kasih. Kau kelak akan cintai aku saat kau telah tak bersama. Pemirsa, tampaknya kisah Cinderella akan benar-benar terjadi. Reza Aditya, pewaris tunggal pengusaha terkenal Hadi Wijaya, sedang mencari pendamping hidup. Tertarikkah menjadi Cinderella masa kini? Ikutilah audisi Milioner Mencari Istri. Ngapain sih kamu bikin iklan audisi di koran, tabloid, infotainment? Bikin malu saja kamu. Malu-maluin Om bilang. Om, saya juga ngelakuin ini demi memenuhi wasiat Papa. Kan Om sudah bilang, ada Friska. Apalagi kalian berdua itu teman sejak kecil. Hah? Nah, paling cewek-cewek yang kita audisi itu cewek-cewek matre, cewek-cewek frustasi. Stopping. Atuh ulah rusuh. Kalau rusuh teh audisinya batal.
apa ini, Sep? Hah? Iya, audisi miliuner mencari istri. Neng Rizka, sok pakai kalung gajah mungkur. Diem lo. Waduh. Gak lihat apa leher gue lagi bermasalah. Oh. Ayo, semuanya bubar. Nggak ada audisi, bubar. Mau saya tuntut kalian. Kenapa nih? Kumaha tuh? Iya. Kan dia. Isi formulir. Isi. Ayo diisi dulu. Nanti dapat Reza. Isi dulu, nah. Isi dulu. Aku terpesona. Ayo punya dong. Tutup pintunya. Ya, sekarang. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau Gila banyak banget pesertanya. Sok, iya mah yang kelihatan. Tah, yang kasat mata masih banyak. Reza, Asep, lebih baik kalian berdua istirahat. Kan capek. Mau istirahat gimana, Om? Kita kan harus mensortir semua pesertanya. Tenang saja. Biar Om yang sortir semuanya ini, ya? Hah? Tapi apa-apaan sih? Shh. Kamu percaya sama Papi. Reza, lebih baik kamu menyimpan tenaga kamu buat audisi besok. Istirahat, ya. Setuju, 8, 9. Ya dong. Kalau gitu, gue istirahat ya. Iya. Aku tak kuasa mendengar. Rizka, kamu tahu kan cara nyortirnya ini? Kamu tahu kan cara nyortirnya ini? Bapak sakit. Iya, tahu kan? Semua yang kau lakukan, it's magic. Yang mana nih? Semua yang Sok atuh yang gelis. Iya, Gue pengennya iya. Ini semuanya modelnya. Sok, iya mah sesuai nama ini. Gelis iya mah. Sok yang pertama maju. Namina Isabella, sang juara putri Indonesia. Mangga. Si cantik, Sep. Gue mau kalau ini, Sep. Waduh. Alah. Kenapa jadi kering kayak rengginang? Perasaan nggak panas. Nenek, maaf. Nenek mau nganter cucu. Saya ini masih single, ya. Perawan ting-ting nih. Jadi namina saha? Isabella. Ya. Isabella nih. Nenek nih kan masih muda, masih manis lah. Tapi kok di foto beda? Itu foto saya waktu juara Putri Indonesia. Sebentar, Nek. Nenek, ngomong-ngomong, Nenek angkatan berapa, Nek? Angkatan Balai Pustaka. Saya tahu tempatnya. Ayo, Nek. Ayo, saya anterin. Sebentar, Nek. Yang lainnya tunggu dulu ya. Nanti audisinya dilanjutin lagi. Nenek mau makan siang dulu, ya. Sabar. Sep, tolong Sep. Dulu Nenek. Sok Nenek atau ulah gitu. Nenek waktunya makan siang. Sok ya. Ayo. Aduh, mimpi apaan sih gue semalam? Ibu Nirmala, bisa ikut ke kasir sebentar? Mari. Iya, suster. Citra, kamu sudah hampir sebulan lebih. Apa kamu gak mau bangun? Kamu masih tetap nungguin Glenn. Apa?
nggak pernah jenguk. Mama bingung. Mama harus cari Glenn kemana lagi? Glenn, kamu harus bayar semua ini. Ini pasti semua karena Glenn. Aku harus bangun, harus bisa. 1, 2, 3. Ayo bangun. Ayo bangun. Mama. Udahlah, Sep. Kita nggak bakalan dapat yang cantik. Dari tadi yang datang gitu aja. Atuh sabar, Bos. Iya, ayah hiji 2 tilu. Lu sabar aja hiji, tapi nggak ada hasilnya. Udah lurusin dah. Males gue. Sok, ayo. Yang nomor 50 peserta berikutnya. Namina Amanda Van Houten. Maju, gerak. Sok. Basah, iya mah. Bos. Iya, basah, iya mah. Sok. Amanda Van Houten. Reza. Wah, Asep. Asep Nicholas. Ya. Ini baru cakep nih. Siapa tadi? Amanda Van Houten. Iya, Amanda Van Houten mungkin bisa cerita sedikit tentang dirinya. Saya ini anak orang kaya. Oh. Saya nggak bisa dan nggak akan mau hidup susah. Uang saku saya minimal sebulan 50 juta. Setiap bulan saya harus plesir ke luar negeri. Oh iya. Matre. Iya. Selanjutnya. Saya juga nggak bisa tuh mandi pakai air biasa. Harus pakai air mineral. Sorry, kulit saya sensitif. Kumaha ya mah. Sebentar. Amanda Van Houten. Ayo kita ganti baju dulu. Apa nih maksudnya, Mas? Biar peserta berikutnya gantian. Saya ditolak? Bukan. Nggak mungkin, Mas. Saya nggak mungkin ditolak. Sebentar atuh. Ayo. Hah? Ayo. Enggak dong. Amanda, angkotnya udah nunggu. Ayo, sok. Gila. Sekalinya dapet yang cantik. Matre. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku Sepi banget kau sih. dengan kekasihmu. Bukan selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku. Glenn. Ku berharap kau kelak akan cintai aku. Glenn. Saat kau telah tak bersama kekasihmu. Kosong sih. Pasti tuh orang udah kabur. Bete gue, Sep. Dari pagi sampai sekarang gak dapet yang bagus. Iya tuh, sabar sedikit atuh, Bos. Mau sabar gimana? Udah ratusan orang yang kita audisi, tapi sekarang kita gak dapet hasil apa-apa. Alah. Tama baru ratusan. Iya mah Indonesia aya jutaan awewe. Wah, aya Jawa, Sunda, tuh ada yang semi. Geus lah, sabar pokoknya. Kalau cowok sabar teh pasti dapat bidadari sebentar. Berangkat. Ngapain lo masih di sini? Pergi sana.
Audisinya udah batalin tau gak? Audisinya udah bubar tau gak? Orang itu bisa lihat aku. Kamu ngomong sama aku? Iya, gue ngomong sama lo. Bener kamu bisa lihat aku? Wah, lo stres ya? Dimarahin malah ketawa. Kalau dikasih tahu bahwa aku roh dan cuman dia yang bisa lihat, ntar dia malah kabur lagi. Aku Citra, kamu siapa? Reza. Udah tahu kan nama gue siapa? Ya udah pergi sana. Ngapain masih di sini? Iya, aku akan pergi. Tapi apa? Hah? Tapi apa? Mau minta duit? Gua kasih. Tapi gue mau tanya sama lo. Kenapa sih cewek-cewek zaman sekarang tuh pada matre? Hah? percuma. Dikasih duit miliaran juga nggak bisa dipakai, bisa buat belanja. Maksud lo? Ups, hampir aja keceplosan. Ya, maksud aku nggak minta duit, tapi aku minta tolong. Minta tolong apaan? Tolongin aku buat cari orang yang hilang, namanya Glenn. Cari orang hilang? Ya, lu ke kantor polisi aja sana. Lu ngapain kesini lapor sama gue? Reza. Berhenti ngikutin gue. Lu gangguin dia. Aku nggak kenal dia. Gue minta sama lo ya, mulai sekarang lu jangan ganggu hidup gue lagi. Lu ganggu hidup dia juga. Enggak sayang. Ini siapa? Aku nggak kenal. Kamu selingkuh ya sama dia ya? Enggak, di hati aku cuma kamu doang sayang. Kamu harus bantuin aku. Enggak, pergi sana. Ada apa? Pergi sana. Pergi. Mbak. Kok lu malah pergi sih? Kan Mas yang nyuruh. Siapa yang nyuruh lo pergi? Gua nyuruh dia pergi nih, bukan lo. Siapa sih Mas yang disusir? Ini dia. Nggak ada orang kok di situ. Berarti lo? Aduh, bisa ketahuan nih. Lo berarti hantu dong. Hantu. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku Nggak jadi minum. Minggir kenapa sih? Orang lagi nonton TV juga. Ya, aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu bantuin aku. Kalau nggak ya aku bakal tetap di sini. Minggir. Enggak. Gawat nih bos. Gue sambit nih. Kok ngomelin diri? Ya udah bantuin aku dulu. kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Na 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 na. It's magic. Bos, berdoanya lama. Berdoa atau tidur? Bos, Bos, atuh sudah siang, bangun. Ini teh pasti gara-gara begadang, jangan begadang. Oi. Sep, gue tuh semalaman gak bisa tidur tau gak? Gara-gara digangguin sama hantu jahil. Di ima iya? Bisa-bisa konsentrasi gue buyar gara-gara nih hantu buat nyari jodoh. Ya udah tuh, urusan mengusir hantu teh sok Asep ahlinya. Abah Asep teh kan dulunya kuncen. Yang benar Sep. Coba aja kalau bisa. Ih, nantangin lo.
Pikirin aja. Emang nggak bisa kan? Pasti bisa. Gak. Bisa. Nggak bakal bisa. Bisa. Nggak. Bos, bos, rohnya teh ada di sini. Merinding atuh. Manis, garam asin, gula manis. Garam asin, gula manis. Garam asin. Pas teh nyambung. Hilang semua roh. Ngapain lo, Sep? Iya, tah, garam asin. Kata abah teh, kalau ada roh jahat, ada setan, kudu ditaburi garam biar mabur. Sekalian aja kasih jambu, mangga, sambelin deh yang pedes biar jadi rujak. Sep. Hah? Tuh, mana? Bisa kan? Emang lo yakin? Kalau misalkan ini udah lokasi garam, setan gak ada yang bisa lewat. Oh, 1000 yakin atuh, 1000%. Kata abah, oi. Nih asli garam asin. Coba, sok. Mantap. Garam nih. Lo, Sep. Enggak. Asin. Kumaha Sep, bos? Asep teh bukan setan. Masa teh dilempar garam? Garam asin gula manis. Garam asin gula manis. Jin setan pribayangan. Mau sama kino ganggu anak putuku. Apaan sih? Itu apaan sih? Tabur air suci. Salah. Apa? Air jahat. Tahu nggak? Udah belum? Ngapain sih, Bang? Udah hilang, setannya hilang. Reza, sampai kapan sih kamu mau nolak aku? Diem. 2012 bulan Juli, proyek ini harus sudah selesai. Ya. Layout udah dikerjain belum? Beres, Pak. Bagus. Zah, please. Kamu harus nolongin aku, Zah. Ya. Bersalahku tentang masa Cip, Cip. Ku hirup harum wangi tubuhmu, tak pernah ku rasakan lagi sakitku tanpa kata. Pasti Reza mau nyium aku. Lipstik kamu ketebelan. Kau bisa, kau buat hidup lebih berarti. Fris, sorry Fris. Gue sama sekali gak ada niat buat macem-macem sama lo. Iya, sorry ya. Citra, pasti kerja. Reza, Citra siapa Reza? Di sini kan tidak ada yang namanya Citra. Sebaiknya kamu istirahat. Kamu itu terlalu lelah karena sibuk mencari calon istri. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirin. Kan sudah ada Rizka. Yang Papa mau bilang sama kamu adalah Papa memutuskan untuk memberi seluruh kekayaan Bapak. Aku tadi sempat lihat. Ternyata kamu lagi cari calon istri. Pantesan cewek-cewek tadi ngejar kamu. Jadi, maafin aku, Zah. Aku emang kelewatan tadi di kantor. Bisa kamu gak mau bantuin aku sih? Oke. Gue bakalan cari si Glenn. Tapi ingat ya, lo gue kasih waktu 1 hari.
Karena sisa waktu gue tinggal 4 hari untuk mencari calon istri. Setuju. Ini rumahnya Glenn. Dia ngilang semenjak peristiwa itu. Peristiwa apaan? Iya ya. Iya gue ingat. Peristiwa tentang kejadian mantan cowok lo yang namanya Glenn itu yang ninggalin lo gara-gara cewek lain. Iya kan? Itu orang mabok kali ya? Puas banget lo. Apa kita tanya sama mas-mas itu aja kali ya? Jadi yuk. Maaf mas, saya mau tanya, mas kenal sama pemilik rumah ini nggak? Kenal mas. Apa masih tinggal di sini orang? Udah sebulan, Glenn nggak kelihatan. Dia orang juga tertutup. Makanya kita juga nggak tahu dia di mana. Makasih mas ya. Iya mas. Gue telepon sekretaris gue aja deh. Iya udah cepetan telepon. Halo Rivi. Vi tolong cariin data tentang orang yang namanya Glenn Sandi. Glenn Sandi, Vi. Ada 2 orang. 2. Menciptakanmu begitu indahnya, makhluk sepertimu saat kau bicara aku. Assalamualaikum. Coba lagi yang keras ya. Sparo. Ngapain teriak-teriak segala? Emang kakek udah budak apa? Maaf kek, saya kira nggak ada orangnya. Oh iya kek, apa bener ini rumahnya Glenn Sandi? Ada apa cari kakek? Jadi kakek Glenn Sandi? Jadi ini orang cheat yang bikin lo patah hati? Bukan dia, salah orang. Dari dulu juga banyak cewek yang patah hati sama kakek. Soalnya kakek ganteng dan maco. Iya kek. Kita cari Glenn yang lain aja ya. Permisi kek. Semua yang kau lakukan. Ku menunggu kau putus dengan Citra, seneng banget sih lo ngagetin gue. Hei, maaf. Udah lupain aja. Ya, ngambek. Mau pesan apa? Nasi goreng ini mas, yang cepet. Ya, situ enak bisa makan. Kan juga pengen, lapar. Gak bisa. Ku lakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Ada Reza, kamu ternyata romantis ya. Ku tetap menunggu. Apaan nih? Maksudnya? Ya buat lo makan. Kan kalau di film horor, setan makanannya kembang. Kalian aja kasih rumput, biar kayak kambing. Sudah ada yang punya, ku tetap menunggu. Itu kan Glenn. Kamu ingat sayang, waktu kamu kecil, kalau kamu ketiduran, setiap kali mama cium mata kamu pasti bangun. Sekarang mama sudah ciumin kamu berkali-kali sayang, tapi kamu gak bangun-bangun. Jangan lama-lama tidurnya sayang. Selamat sore Bu. Selamat sore dokter. Bagaimana keadaan anak saya? Harapannya sangat tipis Bu. Dia bisa koma sebulan, setahun, bahkan 10 tahun. Tidak ada yang tahu. Walaupun harapannya sangat tipis, walaupun hanya 1%,
buat saya tetap ada harapan, dokter. Bu Nurmala, biaya pengobatan Citra tidak sedikit, Bu. Semakin lama, semakin membengkak. Kasihan Citra, Bu. Tolong pertimbangkan untuk mencabut alat bantu pernapasan. Stop, dokter. Jangan ulangi omongan itu lagi. Saya tidak akan pernah mencabut nafas Citra. Dokter punya anak. Kalau anak dokter koma, dokter mau membunuhnya. Citra anak saya, dokter. Saya mengandungnya 9 bulan lebih. Saya sayang sama Citra. Tidak mungkin saya akan membunuhnya. Saya akan berusaha mencari biaya pengobatan buat Citra. Pak Reza, kami mau menanyakan bagaimana dengan nasib kami, Pak. Kalian tenang aja. Nggak usah khawatir. Saya akan segera menikah demi memenuhi syarat dari wasiat Bapak saya. Kalau Bapak tidak jadi menikah dan warisan jatuh ke tangan orang, apa perusahaan akan tetap ada, Pak? Iya, Pak. Bagaimana dengan nasib kami, Pak? Kalian tenang aja, serahkan semuanya kepada saya. Sekarang kalian bisa kembali ke ruangan kalian masing-masing. Silakan. Gua bertanggung jawab atas nasib ribuan karyawan di perusahaan ini. Friska, ya, cuma dia jalan satu-satunya. Nah, maafin Citra ya. Udah bikin Mama sedih dan capek. Citra sayang sama Mama. Reza, aku butuh bantuan Reza buat bilang kalau aku sayang sama Mama. Kau bicara, aku tak kuasa mendengar suara. Reza mana ya? Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Nih, nanti malam Reza ngajak aku makan. Berarti rencana papi berhasil. Sengaja papi kasih tahu wasiat itu 1 minggu sebelum Reza ulang tahun. Biar dia tidak punya waktu untuk mencari istri. Dan harus menikah dengan kamu. Dan harta Reza yang banyak itu jadi milik kita. Kita bisa foya-foya. Lihat aja, rencana kalian nggak akan berhasil. Cit, bisa gak sih lu gak ngagetin gue? Zah, aku punya kabar penting tentang si bapak yang nyebelin yang suka pakai kacamata itu yang dandanannya klimis. Siapa? Om Alan? Itu kan tangan kanannya bokap gue. Nah, sama satu lagi cewek yang sok modis yang suka pakai rambut palsu warna-warni. Friska. Nah, dia itu anaknya Om Alan. Dengar ya, Zah, mereka itu punya rencana jahat buat nguasain harta kamu. Dan mereka udah ngatur rencana gimana caranya supaya kamu cuma bisa nikah sama si nona rambut palsu itu. Udahlah, Cit. Lo gak usah jadi provokator. Mereka berdua ini udah kayak keluarga gue sendiri. Dan mereka gak mungkin jahat sama gue. Oh iya, satu lagi ya. Friska itu adalah calon istri gue. Hah? Jadi kamu bakal nikah sama nona rambut palsu? Iya. Gila Cit, bukan berarti pernikahan lo batal. Pernikahan gue juga harus dibatalin. Dan sekarang gue masih banyak kerjaan. Dan gue pengen lo... Tapi Zah... Cit, lo denger kan gue ngomong apa barusan? Gue masih banyak kerjaan. Cit, lu tuh bisa bikin gue tabrakan tau nggak? Maaf. Sekarang apa lagi? Gue udah gak mau denger omong kosong lu tentang Om Alan dan Friska. Tapi ini kenyataan, Zah. Ya. Gue tetap gak percaya. Terserah. Aku cuma minta tolong sama kamu. Jenguk aku di rumah sakit. Cit,
Gue tuh mau meeting. Jenguk lo ntar aja deh. Setelah pernikahan gue udah selesai. Za, please. Ini permintaan terakhir. Tolong sampein ke Mama kalau aku tuh sayang banget sama dia. Kasian Mama. Tapi Za. Oke. Makasih ya Reza. Haruskah ku bilang Za, Mama kayaknya lagi di luar. Aku cari dulu ya. cemburu juga rindu, ku tetap menunggu. Za, Mama udah pulang, Za. Kenapa lagi, Cid? Mau kencan ya sama nona rambut palsu? Citra, gue ingetin sekali lagi sama kamu. Dia itu punya nama, Cid. Namanya Friska. Tolong diingat. Nona rambut palsu. Atau jangan-jangan palanya botak ya? Citra, udah dong. Reza. Apa? Masih mau gangguin? Apa mau jadi provokator? Aku cuma mau bilang, Desi kamu nggak matching. Kau hanya berkedip, aku terpesona saat kau bicara, aku tak rasa mendengar. Kalau aku copot rambut palsunya, palanya botak. Jangan coba-coba. Awas. Pergi sana. Pergi. Reza, kamu ngusir aku ya? Ah, enggak. Ini banyak nyamuk, iya. Mana? Cuma ada nyamuk. Banyak tuh. Banyak lagi. Reza kayak orang stres. Pergi nggak? Kalau enggak, nih. Iya, pergi. Itu pasti minuman buat mereka. Kerjain. Menciptakanmu begitu indahnya, makhluk sepertimu. Datang minumannya nih. Kau bicara, aku tak kuasa mendengar. Silakan diminum, nona rambut palsu. Reza. Ah, ya. Kita tos untuk pernikahan dan kebahagiaan kita. Oh iya. Tos. Cheers. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Citra. Kau yang terindah. Semua yang kau lakukan, it's magic. It's magic. Kenapa lo ketawa-ketawa? Cantik kan gue? Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Kenapa? Om pasti mau bilang ya kalau aku cantik. Bukan. Semua yang kau berikan, it's magic. Kenapa sih? Bibir kamu kumisan. Kumis. Lo tuh parah, Cip. Lo tuh gak jauh beda sama si Glenn. Tapi apa? Hah? Gua minta sekarang juga lo pergi dari kehidupan gua, karena gua gak mau ngeliat lo lagi. Lo ngerti kan maksud gua?
Aku malu. Nggak apa-apa kok. Ini semua nggak akan merubah keputusan aku untuk nikahin kamu. Janji? Aku janji. Besok kita cari gaun pengantin kita ya. Kasih ya sayang. Hanya ada maaf kataku untukmu. Kini ku tak bisa lagi menjadi. Mereka berdua tetap menikah. Jangan lagi ada harapmu untukku. Kamu emang cowok baik, Reza. Andai aja bukan Friska yang nemenin kamu, tapi aku, Tuhan, aku gak minta lebih. Tapi izinkan aku menyentuh Reza dengan tanganku. Mbak, saya ini mau menikah sama miliuner. Masa pakai gaun yang itu? Cari gaun yang mewah, yang ekornya panjang banget. Harga nggak masalah. Kalau yang ini gimana? Reja sayang, gaun ini cantik banget. Reja sayang. Reja, pergi. Cit, pergi nggak? Aku udah lama memimpikan memakai gaun ini. Cit. Sayang, yang itu jelek. Bagus yang ini kan? Sayang. Hah? Iya ya. Iya bagusan yang itu, iya. Enggak, aku nggak mau pergi. Aku mau pakai gaun ini. Ingat Bu, perabotan ini cuma cukup untuk bayar bunga utangnya aja. Udahlah Bu, nggak usah nguatin Citra. Kasihan Ibu, rumah udah kejual, tapi Citra tidak sembuh. Gue harus nikah sama Friska demi menyelamatkan perusahaan yang udah dibangun sama bokap gue dari nol. Utang Bapak berapa nih Pak? Udah puluhan miliar Pak. Bicara jangan keras-keras, jangan kasar-kasar. Mau dituntut? Mau? Mau saya tuntut? Mau? Om Alan? Sama siapa dia? Tenang saja, tenang. Sebentar lagi saya akan jadi mertuanya orang kaya. Pengusaha kaya bernama Reza. Setelah itu utang-utang semuanya saya bayar. Yakin amat Pak? Kalau anak Bapak bakal kawin sama tuh orang kaya? Semuanya sudah saya atur. Almarhum bapaknya Reza sebelum meninggal menitipkan sebuah video sama saya yang berisi wasiat bahwa almarhum akan memberikan seluruh harta kekayaannya kepada Reza pada saat umur 25 tahun dengan catatan Reza harus sudah menikah. Nah, saya kemarin baru memberikan video itu 7 hari sebelum Reza berusia 25 tahun. Dengan begitu, Reza tidak punya pilihan untuk mencari calon istri. Dan pilihannya jatuh kepada anak saya, Friska. Sialan. Tanza,
Bagaimanapun dia udah ngerawat kamu selama belasan tahun. Yang penting kamu tahu kebenarannya kan? Bener, Cit. Gue gak ada pilihan lain. Jadi kamu akan tetap nikah sama Friska? Gue bingung, Cit. Nikah sama Friska itu sama aja bunuh diri. Cuma nyari calon istri dalam waktu 24 jam ya, itu nggak mungkin, Cit. Zah, rumah sakit, Zah. Maafkan Mama, Citra. Maafkan Mama. Maaf, Mas. Jam besuk sudah habis. Pak, tapi sih jauh-jauh dari luar kota buat ketemu sama Citra, Pak. Masa sih nggak boleh masuk? Nggak bisa, Mas. Ini udah peraturan. Pak dokter, tolong Pak. Saya harus ketemu sama Citra, Pak. Silahkan. Tapi dok, jam besuk udah habis. Udah, beri kesempatan dia untuk pamit terakhir. Apa dok? Pamitan? Harapan Citra untuk sadar sangat tipis. Biaya pengobatannya semakin tinggi. Kasihan Citra, kasihan ibunya. Besok, alat bantu pernapasan Citra akan dilepas. Apa? Dok, tolong batalin semua keputusan ini, dok ya. Saya akan bayar berapapun biaya pengobatan Citra. Berapapun, dok. Tapi Anda harus minta persetujuan orang tuanya untuk mencabut surat itu. Saya permisi dulu. Mungkin perjuangan aku untuk hidup udah berakhir. Cip, lu nggak boleh ngomong kayak gitu, tau nggak? Aku yakin Mama udah pikirin hal ini matang-matang. Dan Mama tahu hal yang terbaik untuk aku. Citra, pokoknya lu harus bisa nemuin gue sama nyokap. Rasa bersalahku tentang masa lalu. Cit, supaya nyokap lo percaya, gue harus tahu tentang satu rahasia yang sangat pribadi. Rahasia pribadi? Iya. Tapi kan malu. Kenapa harus malu? Aku punya tanda lahir tanpa makna. Kau bisa di mana? Kau buat hidup lebih berarti. Kau berikan makna yang terdalam di jiwaku. Serius? Bilang sama bos kamu, saya sudah tidak bisa bayar utang lagi karena sudah tidak ada perabotan yang bisa dibawa. Kau berikan aku cinta yang bukan cinta biasa. Anda dengar, saya kesini bukan buat nagih utang, saya kesini karena Citra. Saya Reza, saya temennya Citra. Maaf Nak Reza, Tante belum pernah lihat kamu sebelumnya. Tante tolong kasih Citra kesempatan. Gagalkan persetujuan itu. Kamu pikir Tante rela? Tante juga pengen Citra sadar, Tante pengen Citra sembuh. Tapi kasihan Citra, dia harus tersiksa terus. Dia nggak tersiksa, Tante. Citra masih pengen hidup. Citra koma. Dari mana kamu tahu? Tante, saya tahu satu rahasia yang mungkin Tante akan kaget kalau dengar. Rahasia apa? Citra punya tanda lahir di... Maaf, Tante. Di pantatnya. Bukan cinta biasa. Kau buat hidup lebih Ya, kamu percaya, Cip? Anak tenang aja. Tante, aduh. Sempet-sempetnya kamu ngintipin anak saya sedang koma. Maaf, Tante, tapi saya nggak bohong. Saya nggak bohong, Tante. Saya sudah cukup susah
Besok saya akan kehilangan Citra. Saya bakalan pergi, Tante. Tapi saya yakin Citra pasti bisa melewati masa komanya. Tolong kasih dia kesempatan, Tante. Makasih, Zah. Kamu bohong. Dokter bilang sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya udah nggak apa-apa, Zah. Ini juga bukan cara yang terbaik kok. Kamu pulang sekarang. Kamu harus cari calon istri untuk besok. Biar aku di sini sama Mama. Sorry aja. Gue cuma bisa bantu lo sampai di sini. Sebenarnya gue pengen banget ketemu lo pada saat lo sadar. Makasih ya, Zah. Selamat tinggal. Tante, saya pamit dulu, Tante. Kulakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang. Aku sayang kamu, Zah. Namun bimbang ada. Bos teh grogi besok mau nikah sama non Priska. Sep, gue ini jatuh cinta sama orang yang namanya Citra, Sep. Oh, besok teh bos mau nikahnya sama non Citra. Kalau misalkan gue besok nikahnya sama Citra, gue nggak bakalan stres kayak sekarang ini. Maaf bos, tapi teh non Citra saha peserta audisi. Citra itu adalah roh cantik yang sering gangguin gue. Istighfar tuh bos. Bos teh nyebut. Kalian berdua teh beda dunia. Gue bilangin sama lo, Sep ya. Citra itu belum meninggal, Sep. Dia masih hidup, cuman sekarang kondisinya lagi kritis karena kecelakaan. Dan sekarang rohnya lagi mengembara. Jadi besok bos sama non Citra beda dunia. Ya kecuali kalau misalkan gue Sep, lu harus tolongin gue, Sep. Tolong naon? Ada berat atuh bos. Kalau nanti kita berdua masuk penjara terus ketangkep polisi kumaha? Aduh, Sep. Kali ini aja gue minta lu tolongin gue. Kumaha? Ya oke lah demi bos. Entos. Udah pakai. Itu udah masuk kamar mayat. Sabar. Aduh. Reza. Maaf, Pak Alan. Di mana pengantin prianya? Ini teleponnya nggak diangkat-angkat lagi. Aduh, Papi, gimana sih? Bedak Priska udah mau luntur nih. Kamu ini pakai ngurusin bedak lagi. Tenang saja, ini Papi sudah suruh anak buah Papi untuk cari Reza sampai ke ujung neraka sekalipun. Ini dia. Halo? Apa? Reza di rumah sakit? Iya, kalau gitu kalian terus awasi Reza. Jangan sampai dia pergi. Ya. Ayo, sekarang kita ke rumah sakit. Reza kecelakaan. Hah?
Terus kalau nyawanya nggak bisa diselamatin, aku nggak jadi nikah. Terus papi nggak jadi dapat warisan buat bayar utang dong. Kamu ini malah buka kedua papi di sini. Maaf, saudara-saudara sekalian, saya mohon tunggu sebentar. Kita akan menjemput Pak Reza ke rumah sakit karena sedang berobat. Ya, tunggu sebentar. Ayo Pak, sebentar ya Pak. Sok, ayo. Kalian ngapain di sini? Waduh. Ayo, jangan bergerak. Ini pistol beneran. Sok, nurut kata dokter Eza. Sok, ayo. Ayo, berani. Ada apa ini? Dok, saya pengen dokter sekarang juga mindahin si Citra ke Berangkar. Ya, mindahin Citra ke Bangkar. Iya. Ayo. Tapi ulah tapi atuh. Ini mah darurat. Sok dulu. Ayo, sok, ayo. Sekarang, Dok. Citra? Wah, Bubuk mana? Dokter? Tolong! Ada apa, Bu? Anak saya hilang, Pak. Mana si Reza ini? Prisca, kamu apa-apaan sih? Ngapain? Papi, mereka kan mau mengagumi kecantikan aku. Aduh Prisca, konsentrasi cari Reza. Pak, cari Reza. Konsentrasi. Cari Reza. Iya, Pak, ini juga konsentrasi. Kamu ini mau jadi pergawati di kolong jembatan? Reza saya, I'm coming, baby. Ini rumah sakit, jangan teriak-teriak. Kamu mau dituntut karena bikin keributan. Reza. Wah, gantengnya mirip Reza. Wah. Itu kan Reza. Itu mereka. Ya. Berhenti. Ampun. Bukan Asep. Kan bos. Udah lo tenang aja, Sep. Kamu mau apakan anak saya? Pasti kamu mau jual organ tubuh anak saya. Mama Reza nggak jahat, Mah. Tante, saya nggak akan tega nyakitin Citra. Dan saya nggak rela kalau Citra nyawanya dicabut. Citra itu anak yang kuat, Tante. Saya yakin. Dia pasti bakalan sadar. Reza, gadis ini mau sadar atau tidak bukan urusan kamu. Yang penting sekarang ayo kamu pulang. Kamu harus menikah dengan Friska. Sorry, Fris. Gue nggak bisa. Kamu mau kehilangan warisan kamu? Om Alan, saya nggak peduli sama warisan saya. Saya cuma mau nikah sama Citra. Tapi bener Zah yang kamu bilang? Gue cinta sama lo, Citra. Citra di sini. Mereka harus dibawa ke kantor polisi. Ya, ayo. Serambangan. Tunggu. Tuh. Aku juga cinta sama kamu, Zah. Tante, izinkan saya melakukan satu hal. Tante, ini mungkin bukan saat yang tepat untuk ngasih ini. Tapi saya pengen Citra memakainya. Kau hanya tersenyum, aku terpikat. Kau hanya sabar. Aku terpesona saat kau bicara, aku tak kuasa tangannya, suaramu, matanya. Semua yang kau lakukan, it's magic. Mama. Semua Citra. yang kau berikan, it's Reza. magic. Citra. Semua yang kau lakukan, it's magic.
Semua yang kau berikan, it's magic bagiku. Siapa ya? Satu, dua, tiga. Asap dapat. Faiz teh ada ide, Bu. Faiz bakal minta maaf ke mantan-mantannya Faiz sambil cari calon istri. Iya. Bener ada bisa. Saya punya anak laki-laki Anda begitu. Faiz, uin atuh. Ini berat. Ih, cepetan, cemen banget deh jadi perempuan. Ayo cepetan. Oh, nih. Berat atuh. Lagian teh, kamu ngapain sih ngajakin Putri ke rumah mantan kamu? Faiz teh kan udah dandan ganteng kayak begini. Masa bawa barang bawaan kayak gitu? Nanti keringetan gak ganteng lagi. Terus Putri disuruh bawa gitu? Siapa lagi kalau bukan Putri? Jangan. Kang Faiz pasti akan nolongin kamu. Kamu kok hindar sih? Faiz! Kamu ngapain gangguin Raymond? Ini tuh cowok aku. Hah? Ternyata itu pacarnya. Kita salah paham. Aisyah, kok kamu maunya pacaran sama orang kayak begini? Dia pasti nyesal kamu kan? Lihat tuh, kamu dibikin nangis sama dia. Setidaknya pas kita pacaran, aku kan nggak pernah bikin kamu nangis. Aduh Faiz, aku tuh nangis karena abis dilamar sama Raymond. Aku terharu berat. Tuh lihat. Dilamar? Jadi ini orangnya yang udah mutusin kamu, yang udah bikin kamu masuk rumah sakit selama seminggu, hah? Kita kabur. Jatuh cinta sama kamu bukan pertama kali, namun ini bukan Putri. Masih ingat kan mantan aku yang cantik banget, yang wow, yang seksi? Dia SMS sama. Nih SMS-nya nih, baca. Adik ajak aku ketemuan. Temenin yuk. Faiz, aku teh kerja sama ibu kamu. Ya walaupun kamu anaknya bos aku, tetap aja aku nggak bisa ninggalin warung sembarangan. Putri nggak asik, nggak seru ah. Put, itu teh di hidung kamu ada apaan? Merah-merah ini nih. Ih, jerawat jorok ih. Nggak cuci muka pastikan ih. Kamu cantik-cantik gitu, kalau jorok mana ada laki-laki yang mau. Palingan cuma aku. Sayang aku playboy. Kalau aku nggak playboy mah aku pacarin. Ya gara-gara playboy. Jadi kok pacaran dikit, ntar bosen. Ya udah deh. Aku teh nemuin Hana dulu ya, calon istri aku. Dadah jorok. Wangi. Kalau gini teh caranya nggak ada alasan buat Ana buat nolak. Saya teh ganteng, bunganya cantik, plus wangi. Kenapa Ana mau nolak? Aduh. Bajunya kena es krim. Cengar-cengir doang. Ih, ini mau kemana? Punya sopan santun nggak? Jangan marah-marah melulu dong. Om ngalah dong sama anak kecil. Sadar umur. Ih, umur kok dibawa-bawa? Om mau ketemu sama orang tua kamu. Di mana orang tua kamu? Di mana orang tua kamu? Mana orang tua kamu nggak kelihatan? Yang mana Aro? Ya bunganya. Anak nakal. Ya. Dibenerin bawahnya, tasnya rusak.
Diapain lagi ya? Ini siapa? Pakai ditanya. Aku Ana Mariana. Ana? Ana Mariana. Ana kok sekarang kamu teh lega banget ya kayak balai rakyat. Cakep dong balai rakyat. Cakep dari mananya? Cuman ini leganya model-model badak Sumatera. Aduh, cakep dong, lebih cakep lagi. Is, kamu pasti penasaran ya sama aku ya? Iya. Jangan balik dulu, Is. Ngadep sana dulu. Kenapa gitu? Nah, biar makin penasaran. Oke? Biar kejutan ya. Cakep. Kejutan emang jadi enak. Cuma perasaan gue nggak enak ini. Ya, enakin aja. Iya. Is, ngadep sini. Is, merem dulu. Jangan dibuka matanya. Iya, ini udah merem. Mudah-mudahan enak beneran. Baru kamu boleh buka mata sekarang. Aduh. Kenapa sih, Is? Oh, beda banget. Beda apaan sih, Is? Tapi iya sih emang beda. Karena kan aku udah beranak 4. Empat. Katanya teh kamu single. Iya emang single. Berarti janda. Apa, Is? Kamu dengar-dengar lagi cari calon istri ya? Nih, aku kenalin sama anak sulungku. Buset. Borokokok. Bobo, kenalin. Ini Kak Faiz, ya? Bobo mau manggil apa? Papi. Good. Sapa dong papinya. Pelukan kenceng. Pasti sekarang Faiz lagi mesra-mesraan sama Ana. Jangan ganggu. Jangan ganggu, Putri lagi kesel. Febri, kok bisa ada di sini? Iya dong Put, aku kan sengaja nyariin kamu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Semenjak kita putus, aku pikir kamu marah gara-gara kita putus. Oh itu, waktu itu handphonenya sempat hilang terus sempat pindah rumah. Jadi sekarang kamu berubah ya. Badannya keren. Semenjak kita putus, aku mulai fitness. Sekarang aku malah jadi personal trainer fitness. Putri, tolongin aku. Aku dikejar sama ternak air tuh. Itu lihat aja serem banget kan. Papi, ganteng banget. Gak ada Papi Faiz, Papi maco jadi iya. Bunga. Udah. Inge. Udah. Marpuah. Udah. Intan. Yang itu lewatin aja deh. Naon? Oh iya. Dia teh mantan kamu yang paling judes itunya. Kamu gak mau minta maaf sama dia? Ini mah bukan masalah mau nggak mau. Ini masalah keselamatan. Saya teh pernah ketemu sama Intan di pasar. Tahu apa yang terjadi? Naon? Pisau daging nancep di sini. Sekarang lubangnya 3. Ngilu kan? Serem pisan ya. Kamu teh pagi-pagi ngalamun deui. Ibu teh pagi-pagi ngagetin. Cicing, ibu teh mau kasih calon istri buat kamu. Namanya teh si Mawar. Meniklis pisan, sok lihat tuh. Sok lihat. Meniklis pisan kan. Jadi ceritanya begini Pak Is. Tadi teh si Mina kamari. Mina teh orang kampung sebelah. Terus Mina teh bawa fotonya si Mawar ditunjukin ke ibu. Pak Is, pokoknya kamu teh tenang saja. Pokoknya aman. Tidak bakalan tahu kalau kamu teh playboy. Soalnya teh orang kampung jauh. Kumaha Pak Is? Iya. Ini teh Mawar. Iya, Mawar. Gelisnya.
Kok mirip sama si Intan? Sama-samain sama Intan. Gelisan yang ini daripada Intan, jadi sama-samain atuh. Yang lalu biarlah berlalu. Hai. Put. Bikinin kopi atuh. Putri mah begitu. Ambekan. KBG. Putri, hari ini kan aku pertama kali ketemuan sama Mawar. Kamu penasaran kan? Ya. Gak penasaran. Dih, jujur aja kau penasaran. Lihat, Mawar yang gelis kayak gimana. Kau sajain. Enggak, urus aja urusanmu sendiri. Dih, Putri gak setia kawan, Paris bete. Putri gak setia kawan, Paris bete. Paris bete. Tahu apa Putri juga bete. Berhenti. Gerak. Hadap kanan, gerak. Itu kan Intan, Susi, Bunga, Ina. Loh, semua mantan-mantannya Faiz kok pada ngumpul? Guys, hari ini adalah hari yang bersejarah. Ini adalah hari di mana kita harus membalas dendam si Faiz Playboy. Dia pasti nggak bakalan nyangka kalau aku adalah Mawar. Gawat. Sosok gawat. Kamu teh pasti penasaran kan, pengen lihat Mawar gelisnya kayak gimana? Iya kan, jujur. Bukan, ini teh gawat. Mawar itu Intan. Intan yang judes. Dia teh lagi mau balas dendam sama kamu. Dia bawa pasukan mantan-mantan kamu buat nyerbu kamu. Aduh, terus gimana? Sepertinya aku mencium bau Faiz deh. Tapi di mana ya? Di mana? Nah, itu dia Faiz. Ayo teman-teman, kita serang dia. Ya. Lari lagi, sana. Jangan mau hati disangka-sangka, kita tak setia, jodoh tak punya cinta. Mati cinta, mati. Sepertinya kita aman. Iya aman. Asal jangan berisik. Ayo kita berpencar, saya ke sana. Sana. Siap. Gimana? Aman nggak? Aman. Yang penting jangan ada yang berisik. Emang ngumpet dari siapa sih? Ya lu. Guys, mereka di sini, guys. Ibu kenapa sih ngasih si Putri cuti? Kalau begini caranya, Putri teh sebagai pegawainya ibu nggak profesional berarti. Ih, Pak Is, kamu kumaha sih? Si Putri teh bager pisan, ibu teh karunya sama dia. Makanya ibu kasih cuti gitu. Minggir lah. Kunaon sih? Kamu teh cemburu ya kalau misalkan si Febri teh jalan sama si Putri? Kalau naksir mah naksir, Pais sama si Putri. Cuman masalahnya Putri naksir nggak sama Pais. Pais kan playboy. Pak Is, kamu teh beneran suka sama si Putri?
Jangan-jangan Faiz, si Putri teh sepertinya suka sama kamu. Terus kamu juga diam-diam teh suka sama Putri. Tapi kan sama-sama tidak tahu. Putri riwe, ngapain riwe? Ntar pas Putri pulang, Faiz bilang sama Putri, Putri mau nikah nggak sama Faiz? Iya kan? Selesai. Aduh Faiz, jangan nanti atuh sekarang saja. Soalnya sekarang teh si Putri lagi janjian sama si Febri di taman. Jangan-jangan teh si Febri mau nembak si Putri atuh. Ayo. Ya udah, Faiz ke sana. Faiz ke mana? Put, kamu mau nggak balikan sama aku? Nanti kalau misalnya kita balikan, kita kan bisa fitness bareng. Putri kan demennya sama Faiz. Gimana Put? Aku tuh Stop! Please, jangan ngomong apa-apa ya. Jangan ngomong apa-apa ya. Please ya. Jangan ngomong dulu ya, jangan ngomong dulu. Put, sebenarnya aku tuh udah suka sama kamu dari dulu banget. Tapi aku takut ditolak. Soalnya kan aku playboy. Tapi beneran Put, aku janji aku bakal insaf jadi playboy. Aku bakal jadi cowok bener. Nggak akan ngelirik cewek-cewek lain. Cuman kamu cinta terakhir aku. Papi Febri, kapan kita nikah? Kalau kata masih lucu ya. Kamu tadi aku udah tolongin. Kalau aku nggak datang, nyetop semua, kamu pasti udah nerima cintanya Febri, ya kan? Ayo bilang apa? makasih ya. Lagian teh Putri juga maunya sama si playboy insaf sama kamu. Beneran? Iya, sebenarnya Putri juga udah mendem udah lama nih ngeliat jerawat di hidung. Ini teh kita berarti jadian. Udah bisa aja. Prince. 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 Halo? Iya. Bisa ya kesana sekarang ya mau ambil print? Ini kucingnya lagi gue mandiin. Iya sama gue. Kamu lagi mandi sama kucing? Iya maksudnya biar kagak hilang lagi gitu. Aduh sinyal hilangnya. Halo. Halo Bi? Halo? Bi? Aduh, mampus gue aduh. Ini gimana nih si Prince mati? Tadi mau kemari, gue gimana nih? Aduh, mampus dah gue dah. Kalau nya kagak nolongin udah pupus dah harapan Ayah bakal ngedapetin dia nya. Nya, tolongin apanya? Cuman Nya satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Ayahnya supaya nggak jadi perjaka tua. Kagak. Ya, Nya kan tahu kalau Talia tahu kucingnya mati. Udah pupus harapan Ayah bakal jadi pacarnya dia. Abi gimana sih? Lu buang aja tuh kucing. Bikin gatel aja. Nya, tolongin dia Nya ya. Bagaimanapun juga kan Bang Abi anaknya Nya. Dibayar berapa sih sama si Abi? Rayu-rayu lagi. Kalau itu masih dipertimbangkannya. Parah lu dikasih lu. Nya, tolongin apanya? Udah dah, kalau Nya kagak mau, berarti Ayah bakal jadi perjaka tua. Ntar sampai tua di kamar sendirian, kagak ada yang ngurusin. Dengerin ya. Ini cuma karena Nya lo cinta banget sama anaknya. Makasih ya Nya. I love you Nya. Sekarang tugas lo jaga depan sono. Kalau dia datang lo kabarin gue. Oke, Bang. Oke? Bang, itu.
Apa sih? Itu udah di luar. Oh, oke. Tahan dulu. Maaf ya, lama kan. Kagak enak kalau keluar ke tangan doang tadi. Terus jadi sekarang udah bisa lihat Prince? Udah, bentar ya. Nih kucingnya mau dilihat nih, Nya. Oh, sorry, itu kan Nya udah umur jadi. Udah bisa lihat Prince? Bentar ya. Kayaknya bakal seru ini kejadiannya. Stop. Tunggu dulu. Tunggu di sini dulu. Kenapa? Kucingnya lagi flu. Prince lagi flu? Iya, flu kucing tuh lebih bahaya loh daripada flu burung. Flu kucing? Ada Iya. ya? Oh, itu kan barusan udah ngomong gua kan. Ya kan? Jadi lu tunggu sini aja. Tunggu di sini ya. Iya. Tunggu gua. Iya. Kenapa ya? Aduh, jangan cakar dong. Iya. Ini bercanda terus dari tadi. Iya. Udah akrab. Iya. Kok Prince nggak bunyi sih? Bunyi kok, tadi kan emang nggak kedengeran. Kok jadi gonggong? Kan ini lagi flu kan ya? Coba nih. Serak jadinya. Saya boleh pegang Prince sebentar nggak? Udah kangen banget. Tunggu dulu. Jangan dulu. Kenapa dia? Bentar. Kenapa? Kayaknya lapar. Oh, lapar. Makan lapar. Iya, kasih makan dulu aja. Itu kan biarin makan dulu aja. Ntar siangan, nanti siangan ntar dilihat lagi. Ya, ntar dulu ya. Cuma mau pegang Prince Udah sebentar. ntar aja. Soalnya Nya masih sayang banget tuh kayaknya. Ntar aja kemarin lagi siangan lagi ya. Ya. Ika, kok kamu ada di sini? Maaf ya Bang, Eke harus jujur sama majikan Ike sendiri. Sebenarnya tuh, Prin kucingnya Non udah mati. Prince? Kok bisa tahu sih kucing udah mati? Maaf bang, tadi ayah disogok sama dia. Lu parah lu. Ini kucingnya abis Nya kasih makan, dia malah bobo. Udah Nya, kagak usah bohong lagi. Dia udah tahu. Jadi Prince beneran udah meninggal? Iya. Gue tahu lu pasti marah banget sama gua kan. Tapi lu harus tahu. Ini kucing bener-bener gua rawat, gua kasih makan. Tapi gua kagak ngerti kenapa dia mesti mati juga ya. Bohong tuh Non, dikasih racun tuh. Sebelum lo laporin gue ke polisi, ada yang pengen gue omongin. Sebenarnya gue udah lama ngeliatin lo, merhatiin lo, ngeliatin lo sama si Prince. Gue meong sama lo. Gue suka sama lo. Sekarang tapi udah kayak begini, udah serah lo dah. Gue mau digimanain juga, gue terima dah. Laki-laki semuanya sama aja, pinter kerayu. Ya lo nggak usah ngerasa bersalah karena selama ini Prince emang sakit-sakitan sih. Tapi gue emang sengaja pasang papan pengumuman sih. Siapa tahu aja lo lihat terus lo bantuin cari Prince. Terus akhirnya lo mau ketemu gue deh, ngobrol sama gue. Ya gue karena juga selama ini pengen tahu sih perasaan lo ke gue gimana. Makasih ya udah ngerawat Prince. Berarti kita udah jadian. Berarti udah boleh peluk dong. Lah, Ika, kenapa sih lo pakai teriak-teriak segala? Sprint juga nih. Kan kepeluk juga kan. Bang Abi nggak tahu ya, Ike tuh cinta banget sama Bang Abi. Sekarang kita kembaran. Kurang ajar lo ya, ngembar-ngembarin gue muka gue. Berikan